Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji syukur di saat ini kita boleh ada dalam ibadah sekolah minggu subjenjang anak remaja 2. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di kesempatan ibadah yang berbahagia di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan nantinya kami akan mendengarkan penyampaian materi bagi kami ya Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan ada dalam penyampaian materi di saat ini. Materi kita di saat ini masih ada dalam program sajian gereja dengan pokok bahasannya Gerakan Keesaan Gereja, sub pokok bahasan Dewan Gereja Asia. Bahan bacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yang dibawa judul Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ya, adik-adik sekalian, tujuan umum penyajian materi kita di saat ini memahami gerakan keesaan gereja. Tujuan khusus penyajiannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan latar belakang terbentuknya Dewan Gereja Asia. Yang kedua, menyebutkan tujuan Dewan Gereja Asia. Yang ketiga, menguraikan tugas-tugas Dewan Gereja Asia. Yang keempat, peranan Dewan Gereja Asia bagi kehidupan di Asia. Sebelum kita masuk dalam materi kita Dewan Gereja Asia di saat ini, kita ingat kembali lagi materi kita sebelumnya tentang Dewan Gereja Sedunia, yang dimana Dewan Gereja Sedunia atau DGD terbentuk pada tahun 1948 yang didahului oleh berbagai gerakan keesaan, di antaranya pembentukan Dewan Pekabaran Injil Sedunia di Edinburgh. Tujuan DGD sendiri untuk mewujudkan gereja Kristen yang esa di seluruh dunia. Tugas-tugas Dewan Gereja Sedunia meliputi aspek keesaan, tugas sosial kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan perdamaian dunia. Peranan DGD sendiri dalam mewujudkan perdamaian dunia, 1. Mengkritisi berbagai kondisi keamanan, konflik, kekerasan. 2. Merumuskan tema-tema searah untuk menyikapi kondisi tersebut.
Itu adalah materi kita di minggu kemarin. Dari pembacaan yang tadi kita sudah baca bersama dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 mau berpesan kepada kita bahwa kita hidup bersama-sama dengan orang lain, sehingga kita berusaha untuk melawan sikap-sikap yang merendahkan orang lain juga, seperti merasa diri paling kuat, paling hebat, dan paling benar. Mulailah belajar hidup saling mengasihi dari yang terdekat dan terkecil, seperti keluarga atau tetangga. Ya, materi kita seperti yang tadi Kakak Pengasuh sudah sampaikan, ada 4 yang harus kita bahas di saat ini tentang Dewan Gereja Asia. Yang pertama, latar belakang terbentuknya Dewan Gereja Asia. DGA atau Dewan Gereja Asia dimulai sebagai nama East Asia Christian Conference atau EACC yang dibentuk oleh keputusan gereja, Dewan Gereja Nasional, Dewan Kristen Nasional yang pertemuannya berlangsung di Prapat, Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 1957. Badan Oikumene ini diresmikan dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1959. Mengingat kondisi perubahan di kawasan Asia pada saat itu, maka pada pertemuan sidangnya tahun 1973 di Singapura disetujui untuk mengubah nama East Asia Christian Conference menjadi Christian Conference of Asia atau Dewan Gereja Asia. Tujuan khusus penyajian materi yang kedua yaitu tujuan Dewan Gereja Asia yaitu untuk membentuk gereja Kristen yang esa di Asia. Ketiga, tugas-tugas Dewan Gereja Asia. Yang pertama, melakukan kerjasama antar anggota. Kedua, melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan bagi calon pendeta. Ketiga, ikut serta dalam pembangunan Asia. Keempat, memajukan kaum perempuan di Asia. Kelima, memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Keenam, memperjuangkan hak-hak anak di Asia. Tujuan khusus penyajian materi yang keempat tentang peranan Dewan Gereja Asia bagi kehidupan di Asia. 1. Berusaha memenuhi panggilan bersama untuk memelihara hidup sebagai anugerah Tuhan, serta melindungi dan melestarikan seluruh ciptaan. Kedua, berjuang untuk persatuan gereja di Asia dengan melakukan aksi bersama. Dan ketiga, berkontribusi lewat pemikiran dan persekutuan Kristen di antara gereja Asia dan sekitarnya. Itu merupakan 4 tujuan khusus penyajian yang dapat disampaikan dalam materi Dewan Gereja Asia di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu subjenjang anak remaja 2 di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadahkan Tuhan di saat ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati semua anak-anak sekolah minggu, bukan terkhusus untuk anak remaja 2 dan bahkan semua anak sekolah minggu dari jenjang batita hingga dengan remaja 3 sekalipun ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya juga memberkati keluarga kami semua, baik orang tua maupun saudara-saudara kami. Dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, Tuhan kiranya mau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati para pengasuh kami dan juga majelis pendamping serta pendeta pendamping bagi kami anak-anak SMTPI ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kiranya mau memberkati kami dengan firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan juga materi yang telah kami dengarkan bersama ya Bapa. Ampuni akan setiap dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.